dan mengadopsi norma tanpa melihat pertimbangan ini kan celaka gitu. KPU sebaiknya menggunakan perpedoman yang mana sebaiknya? Karena ini rezim kepemiluan, Ya, harus Mahkamah Konstitusi, MK ya. MK. Meskipun berujungnya undang-undang pilkada. Undang-undang pilkada kan masih yang lama, belum proses untuk disahkan, dalam proses berjalan ini. Ini kan masih berjalan, Ya. masih ada saya menangkapnya pertentangan atau perdebatan di internal. Kan kayak gitu. Jadi pasti KPU harus tunduk dan patuh terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Karena rezim terakhir dari prosesnya itu output penyelesaian atas sengketa ini kan juga nanti ke Mahkamah Konstitusi. Meskipun revisi undang-undang pilkada dilakukan sebelum pendaftaran. Kalau misalnya revisi itu dilakukan, pasti nanti akan hasilnya juga bertentangan, inkonstitusional. Ya. Karena hanya menyeludupkan norma, bukan mengadopsi keputusan, ini berbeda. Jadi amar yang ada itu dimasukkan dalam norma. Karena kenapa? Kalau kita melihat dalam lahirnya sebuah peraturan perundang-undangan itu kan harus ada cakupan berangkat dari perencanaan yang jelas, kemudian penyusunan yang jelas, pembahasan yang jelas, dan juga pengundangan yang bisa kita rasakan bersama. Nah ini kemarin juga sudah kita dengar dari Wakil Ketua Balik tuh bahwa ini sudah ada perencanaannya. Kenapa tidak dibahas-bahas gitu? Kenapa ditunda sampai dengan dari Desember sampai dengan sekarang? Ini kan ada semester genap dan semester ganjil dalam lahirnya nih. Pak Surya di DPR juga ada ketua. Jadi ada tahapan yang harus diselesaikan. Nggak bisa tiba-tiba ucuk-ucuk diambil untuk bisa dibahas dengan alasan tendensi karena keadaan dan situasi tertentu gitu. Ini yang menjadi persoalan. Jadi dan mengadopsi norma tanpa melihat pertimbangan ini kan celaka gitu. Ya. Yang dikunci ini putusan Mahkamah Konstitusi itu yang diajukan oleh Gelora ini adalah jantungnya proses pilkada. Inilah jantungnya gitu. Jadi ini ibaratnya rule of the game. Aturan main. Lu mau ikut pilkada, ini aturan mainnya. Harus diusung oleh partai politik dan gabungan partai politik dengan ambang batas tertentu. Ini kan rule of the game pertama. Ya. Setelah ini terpenuh barulah turunan. Nah, ketika ini diuji oleh Gelora dan Partai Buruh, di rule of the game-nya artinya ini dimatikan syarat formal sehingga dibuka ke khalayak yang lebih luas lagi. Ini kan sebuah terobosan gitu. Jadi tidak ada lagi di belakang hari dan ini wujud daripada kebebasan demokrasi ke depannya. Jadi partai politik memiliki kedudukan yang sama. Ya, Partai politik juga berperan yang sama dalam menghasilkan pemerintahan, dalam menghasilkan kader-kader yang baik, dalam menghasilkan sebuah struktur di daerah dan juga tingkat pusat. Jadi nggak ada lagi. Ini nanti mungkin akan bergeser ini. Kalau kemarin misalnya ambang batas presiden juga, putusan Mahkamah Konstitusi tentang ambang batas 20%. Kalau memang itu dalilnya pas, kalau itu normanya pas juga bisa diajukan oleh partai politik yang sama. Ini kan demokrasi bukan harus dibatasi lewat angka-angka. Ya, ya. Demokrasi itu terbuka gitu. Karena partai politik, kemudian masyarakat, hukum ini kan dia menjalankan sebuah mekanisme yang ditentukan. Jadi lebih